Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Siap-siap, jangan kaget. Ada kabar mengejutkan yang akan kamu dengar. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Kartu kedua. Di sini ada Knight of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Page of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The Chariot. Kartu kelima. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Pentacles. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siap-siap, jangan kaget. Ada kabar mengejutkan yang akan kamu dengar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan kehidupan yang memang kamu lakukan secara baik dan benar. Ya, walaupun kamu lelah, walaupun kamu capek, di saat kamu benar-benar tidak mampu melakukan apa-apa, kamu berhenti sejenak. Walaupun di setiap perhentian itu kamu mendapatkan kesengsaraan, penderitaan, ya, kekecewaan ataupun kegagalan-kegagalan yang kamu dapati di dalam kehidupanmu, tetapi kamu memang tidak pernah berhenti untuk melangkah, berhenti untuk berjalan, karena kamu tahu kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi nggak mesti kita harus terus berlari kencang. Ada kalanya kita berjalan dengan slow, berjalan dengan perlahan, ya, di saat lelah kita berhenti sejenak, tetapi di saat itulah kita mampu belajar dari kesalahan, menganalisa apa yang telah terjadi, serta mampu menjadi yang terbaik lagi di saat kita putuskan untuk kembali untuk melangkah setelah perhentian kita sejenak tersebut. Nah, makanya ini menggambarkan akan ada harapan. Akan ada harapan disertai oleh keyakinan yang kuat, kamu akan mendapatkan begitu hebatnya, begitu besarnya, begitu baiknya berita-berita yang nanti akan kamu dengar, dan ini akan membahagiakan untuk hidupmu. Bisa jadi ini mendatangkan sebuah peluang. Ya, beritanya seperti ada peluang, ada kesempatan, ada tawaran-tawaran. Ataupun ada hal-hal baik yang mulai terbuka untuk dirimu, yang mungkin selama ini sulit kamu temui. Yang mungkin selama ini pintu-pintu, ya, keberkahan, pintu rezeki, itu seperti terkunci. Nah, baru-baru ini semuanya seperti terbuka lebar untuk bisa kamu masuki dan kamu bawa hal-hal baik untuk hidupmu kembali. Oke, jadi akan ada harapan karena keyakinan yang kuat. Nah, mungkin inilah nanti yang akan membuatmu benar-benar terkejut, terkaget-kaget. Karena akan banyak berita-berita yang menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan yang akan kamu dengar untuk hidupmu. Karena kamu tidak pernah berhenti untuk melangkah. Tidak pernah berhenti untuk berjuang. Walaupun lelah, walaupun capek karena kegagalan, kekecewaan, penderitaan, dan sebagainya macamnya. Tetapi kamu tetap dedikasikan dirimu untuk terus melangkah maju. Boleh keadaan menghancurkan kita. Boleh situasi menyudutkan kita.
Tetapi bagaimana kita kembali bangkit, bagaimana kita kembali melangkah, itu yang terpenting, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Dan ini sudah kamu lakukan, makanya akan ada berita-berita baik, kabar-kabar yang menggembirakan, yang akan segera kamu dengar hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Nah, Magician. Magician adalah seorang pesulap. Seorang yang benar-benar mampu, ya, menghadirkan sesuatu hal yang baik yang mungkin selama ini tidak pernah hadir di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, ada potensi yang semakin hari semakin besar di dalam dirimu yang mampu kamu tumbuhkan, yang mampu kamu kembangkan. Ya, layaknya seorang pesulap. Dia mampu memindahkan benda, ya, dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mampu menukar benda dari benda mati menjadi benda hidup seperti burung, seperti ayam begitu. Ataupun mampu merubah kelinci menjadi bunga mawar merah. Nah, inilah magician, pesulap. Pesulap berarti dia memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk mampu mengelabuhi mata penontonnya. Nah, begitu juga dengan dirimu. Kamu benar-benar mampu meningkatkan potensimu, mengasah kemampuanmu, belajar dari kesalahan, sehingga kamu seolah-olah mampu mengelabuhi situasi menjadi lebih baik untuk hidupmu. Nah, jadi inilah bedanya seorang pejuang dengan seseorang, ya, yang hanya menerima kenyataan. Kalau seorang pejuang, seorang yang tangguh, dia akan terus berinovasi, dia akan terus memperbaiki dirinya sesuai zamannya, sesuai yang dia butuhkan untuk agar kehidupannya terus berlangsung dengan baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini lebih kepada semangat, ya. Karena apa? Kamu mampu mendapatkan hal-hal yang menggembirakan, berita-berita yang mengejutkan, yang membahagiakan, yang segera kamu dengar. Karena ada semangat di dalam dirimu. Ada energi positif yang semakin hari semakin besar. Nah, berangkat dari sinilah kamu tetap bisa optimis, bisa fokus, bisa konsentrasi. Walaupun sebelumnya kamu telah banyak dihantam oleh gelombang badai, dihantam oleh situasi-situasi sulit. Tetapi kamu mampu mengesampingkan hal yang telah terjadi agar tidak membebani pemikiranmu, agar tidak membuat pemikiranmu semakin negatif. Biarlah kamu ambil pelajaran berharga dari situasi tersebut. Tetapi dengan begitu, kamu mampu fokus, mampu terus konsentrasi untuk langkah-langkah besarmu selanjutnya. Nah, makanya dengan semangat ini, berangkat dari energi yang semakin hari semakin besar untuk membawa peluang baik di dalam hidupmu. Dari situlah kamu akhirnya mampu mengantarkan kehidupanmu ke sebuah fase di mana kamu mulai dapatkan banyak berita baik. Banyak hal-hal yang luar biasa yang kembali kamu temukan di luar sana. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, ini adalah fokus. Fokus terhadap harapan, terhadap asa, terhadap mimpi, terhadap keinginan. Nah, jika fokus tidak kita barengi dengan keinginan, barengi dengan langkah-langkah yang baik, maka belum tentu akan berjalan mulus. Nah, inilah kelebihan kamu. Inilah hal yang mungkin telah lama kamu miliki di dalam dirimu. Di saat fokus kamu terus bertambah, di saat kamu belajar dari kesalahan, di saat kamu selalu menganalisa, selalu berkaca dari kejadian yang telah terjadi. Di saat itulah kamu mampu menyusun langkah, menyusun strategi terbaik, menambah potensi, meningkatkan skill dan kemampuan, ditambah dengan fokus yang terus meningkat. Sehingga kamu mampu membawa setiap hal baik hadir kembali ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya
The chariot. Nah, chariot adalah perjalanan. Nah, jadi dengan perjalanan, dengan proses yang terus kamu lewati dengan sangat baik di dalam kehidupanmu, akhirnya kamu mampu mengendalikan dirimu, mampu mengatasi permasalahan, ya, mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya, dan mampu belajar dari kesalahan, serta mampu memaafkan setiap kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, baik yang berasal dari dirimu atau kesalahan orang lain yang pernah dilakukannya terhadap dirimu. Nah, dengan begitu kamu semakin dewasa, semakin bijaksana, maka langkahmu selanjutnya akan semakin teratur, akan semakin terlatih dan menjadi sangat baik. Maka hal apapun akan bisa kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, ini adalah keberuntungan. Keberuntungan ataupun keberkahan ataupun hal-hal baik yang mulai kamu dapatkan di dalam hidupmu ataupun mulai kamu dengar nyaring di telingamu, dan hal inilah yang akhirnya membawa perubahan besar, perubahan baik yang signifikan ke dalam kehidupanmu. Nah, kenapa keberuntungan dan keberkahan ini datang? Ini juga menjadi salah satu bonus, menjadi salah satu hadiah. Karena selama ini kamu orang yang tidak pernah menyerah, walaupun dalam keadaan sulit, kamu tetap ingin berbagi. Tetap ingin berguna dan bermanfaat untuk orang di sekitarmu. Makanya keberuntungan dan keberkahan mulai menunjukkan keasliannya hadir ke dalam hidupmu. Mulai membuka sinarnya untuk bisa menyinari kehidupanmu kembali. Nah, kalau kehidupan kita sudah berkah, sudah banyak keberuntungan, sudah banyak kemudahan yang kita dapati pada setiap langkah kehidupan yang kita jalani, maka yakinlah, di saat itulah kita akan mampu merubah kehidupan kita yang dulunya sulit, yang dulunya terjepit, menjadi ke arah sebuah fase di mana kehidupan kita akan jauh lebih baik, akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih lapang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, jelas ini adalah kesuksesan. Kesuksesan dengan datangnya kesempatan baru, tugas baru, pekerjaan baru, ataupun hal-hal baik lainnya yang datang ke dalam kehidupanmu. Ya, layaknya pada gambar ini. Ya. Ada seekor satu makhluk, ya, yang menunggu dengan sangat tekun. Dia menanam sebuah bibit, sebuah pohon yang dia tanam, dia jaga, dia sirami dengan sabar, dan pada akhirnya pohon itu tumbuh dengan suburnya, bahkan lebih besar daripada dirinya. Dan pohon inilah yang akan membuahkan hasil-hasil yang baik yang bisa dia nikmati untuk kehidupannya. Ya, makanya ini menggambarkan kesempatan baru, peluang, tugas, kerjasama, tawaran-tawaran yang menjanjikan. Dan ini bukan datang dengan begitu saja. Ini datang karena orang lain percaya dengan dirimu. Karena ada keyakinan dari orang-orang sekitarmu terhadap dirimu untuk memberikan pekerjaan, memberikan peluang, bekerja sama dengan kamu. Karena mereka melihat banyak hal baik yang ada di dalam dirimu. Banyak hal positif yang mungkin mereka sendiri nggak milikin, tetapi itu ada pada dirimu. Inilah yang mereka lihat. Nah, makanya ini akan membuatmu sangat terkejut, sangat kaget. Karena akan banyak kabar yang menggembirakan, kabar yang mengejutkan, kabar yang membahagiakan akan selalu kamu dengar hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan bisa merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Merubah dirimu, mengupgrade dirimu menjadi versi terbaikmu setiap harinya. Sehingga kebahagiaan, kemajuan, keberkahan akan selalu hadir ke dalam hidupmu. Dan akan banyak kabar menggembirakan yang selalu kamu dengar dan akan bisa kamu share untuk orang di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.